Bismillahirrahmanirrahim. Ados rezeki. Mit komat kamit setan ora ndulit. Ndi, Pak, sing tuku renek iki? Dani sik. Alhamdulillah, Mas. tok. Dungane manjur iki. Napa niki wedange, Mas? Enten wedang kopi lan wedang teh niki, Mas. Nggih, kopi mawon. Nggih. Ingkang angklek. Nggih. Gendese tu kedhi mawon nggih, Mas. Nggih. Pripun, Mas? Kadose ya. Nggih niki pandemi sepi ya, Mas. Tumbas. Nggih, monggo pinarak, Mas. Jadi enten wedang, Mas. Anu. Nyuwun sing neko-neko nggih. teh kambul kok Mas. Enten jeruke dereng panen nggih, Mas. Es tegan. Wah, klopone bosok-bosok, Mas. Kuku tole Mas teganan Mas. Sembarang rene. Wis enek kopi ra gelem yo karep. Kopi. Ngombenen. Iya. Kopi kambul gak iso, Mas. Ya kok dikampuli areng ra apa, Mas. Meloto. Lagi opo, Mas? Iki warung apa angkringan? Wis gojotos, Mas. Biasanya dok gemak malah dok dadar. Bar Mas, jotos bakule lho, Mas. Wis suwi Mas dodolan, Mas. Nggih, alhamdulillah, Mas. Monggo tunjukmu. Besok kapan dodolan? Nggih, mundang sowen kastiane. Ora tau bangkrut ae, Mas. Waduh, ampun dongane ngoten lho, Mas. Iki lek anu to. Nggih. Sampeyan delok ra podcastku kae. Oh, nggih. Lah ya para karo iki, Mbah Haris Gondrong. Haris Gondrong niki Yanto niki. Lah sampean sapa jenenge? Kula niki Kalur, Mas. Walah. Nggih. Bagus Mas, tuku brewas teng ndi? Pasar Lowak, Mas. Oh, mencong, Mas. Baris pripun? Pripun Alhamdulillah. Tasih kemutan kula. Tasih mau arep lungguh ki mau tak setelek videone. Weling. Lain marung ning kene to, Mbah. Ya iki mau tepanan Mas. Kok pengen mlaku-mlaku terus nyantol ning warung Mas. Aku mau yo kodoan ngesakne rada sing mayoni. Matur nuwun, Mas. Cuk mau sambat pandemi wis PPKM wis dihapus maka sambate pandemi. Iyalah. Anu Mbah niki. Ya wingi kan podcast to, Mbah. Lah iku sing delokan lumayan to. Lah iki pengen tekok-tekok neh, Mbah. Ternyata ki akeh pertanyaan sing wong-wong iki pengen ngerti neh jawabane. Wingi iki gak tanggap, pengen tekok-tekok neh. Nggih. Terutama kan suro to, Mbah niki. Oh, iya. Iya to, Mas? Nggih. Suro. Badhe suro niki, Mas. Lah iki pengen tanya-tanya kaitane ndi? Kula nggih badhe Iki waring nggih, Mas. ora payu diombé dhewe. Apa iku gede, Mas? Lah bosok lho, Mas. ya wis. Lah niku lho, Mbak. Badhe tanglet-tanglet masalah perkerisan ning sasi suro. Kuwi. Karena mau ditanyakan kira-kira prosesnya mencuci atau proses mau syaratan untuk jamasan atau ritual untuk kira pusaka atau monggo. Nah, lek sing pengen ditanyakan sebenarnya lebih ke anu. Lek keris suro kan gak ada saka jamasan, Mbak. Ya. Nah, jamasan ini sebenarnya apa, Mbak? Jamasan untuk melakukan suatu perawatan pusaka yang dianggap yang sangat-sangat mulia, mulia tapi tidak diartikan untuk menyembah atau seperti kayak itu, Mas. Ya perawatan, dicuci, dibilas terus diminyaki itu tuh fungsionalnya untuk biar tidak mudah berkarat dan pusaka tersebut jadi lebih awet, bahan besinya juga lebih bagus. Oh, berarti gak anu, Mbak, gak ana kaitane karo klenik-klenik ngono, Mbak.
Ya, kalau ada kaitan budaya ada. Oh, Kalau tetap setiap bulan Suro itu sudah menjadi budaya tanah leluhur di Indonesia, khususnya orang Jawa. Kalau untuk bulan Suro biasanya untuk merawat atau memelihara pusaka-pusaka semua yang masyarakat punya. Setiap bulan Muharram. Setelah Muharram biasanya diambil ke bulan Mulut. Tapi sebenarnya apakah semua keris itu harus dijamas pas Suro, Mbak? Kalau perawatan harian tetap ada, Mas. Dikhususkan untuk kenapa sudah menjadi budaya tiap tiap bulan Suro itu kita karena perawatan yang lebih agak mendalam. Jadi untuk mengikis minyak-minyak yang tiap perawatan harian, bulanan itu, kalau selama pusaka tersebut tidak terlalu kotor, Mas, ya kita hanya bilasan dibilang jamasan, tapi tidak pencucian dari awal. Seperti marangi. Jadi nanti kita bisa tahu, ini lebih baik nggak perlu, ini hanya cukup jamasan. Jadi kayak orang mandi biasa. Tapi kalau dicuci, mau dijamas sampai dicuci sampai memarangi baru, itu biasanya memang karena warangan sudah terlalu lama, terus biasanya sudah muncul, entah itu lupa nggak terawat beberapa bulan atau tahun, akhirnya muncul karat, baru itu dilakukan jamasan yang sampai pemutihan, sampai memarangi. Berarti ya, jamasan itu sebenarnya gur memandikan itu ya, membilas, menghilangkan flek-flek minyak yang untuk, kan tiap masyarakat biasanya punya tradisi masing-masing, setiap personal masing-masing. Ada yang mengambil malam Jumat Legi, ada yang seneng malam Selasa Kliwon, ada yang malam Jumat Kliwon. Itu masing-masing, monggo pribadi masing-masing. Kalau masalah itu biasanya dihunus, dilolos, dikasih dupa, diolesi minyak, terus dimohonkan doa berkah kepada Tuhan. Terus kembang-kembang itu enak mana nih? Ada. Dulu karena masih dengan sangat keterkaitan dengan adat dan budaya sangat kuat, belum semudah kayak zaman sekarang, Mas. Dikit-dikit bisa kita beli wangi-wangian. Untuk menggantikan bunga sekarang lebih simpel lah, kita aja di dupa. Kan pada intinya sama wangi-wangian. Belum terus minyaknya juga wangi. Jadi monggo, kalau setiap masing-masing mau tambah bunga, ya itu semua dikembalikan kepada pemilik pusaka. Kebiasaannya pakai tambah bunga atau enggak, itu sesuai personal masing-masing. Berarti Mbak, tidak semua orang itu boleh menjamas, Mbak. Apa sing jamas itu kudu khusus sektine sakmene enek hitung-hitungane apa pripun? Ya, biasanya masyarakat sudah punya kepercayaan masing-masing. Tiap bulan Suro mau diantar, dibilaskan atau dicucikan kemana, pusakanya dijamas kemana, dia sudah punya orang kepercayaan, Mas. Dewe gak oleh, ya bisa, kalau bisa. Tahu tata caranya. Kalau nggak tahuan malah nanti bikin rusak, Mas. Bikin rusak. Ada yang pakai itu biasanya kalau orang-orang desa itu di batu bata merah itu diteplok, dihaluskan, habis itu digebek, sebetulnya itu keliru. Kalau abu ya punya Mas ini, yang bagus abunya areng. Ini bagus, lembut, dia tidak keras, juga daya serapnya kuat. Biasanya langsung disoki garu bakule ya. Ben wangi, Mas. Oh. Iya. Lah biasanya selain abu areng biasanya ngomong nggih apa? Pakai abu gosok padi yang damen itu loh, Mas, yang buat bata bakar-bakar jadi abu. Itu double itu tapi agak keras, Mas, agak kasar. Bagus, terbaik ini yang paling bagus. Abunya areng. Nah, Mbah. Orang kan terstigma nek Suro iku keris iku ritualnya kan jamasan.
Lah sebenarnya enek gak sih Mbah selain jamasan sing ritual sing hubungane karo keris di bulan Suro? Ya Ada. ada pakai doa-doa tertentu untuk gimana ya Mas? Nanti setiap pusaka kayak gini Mas, itu juga bisa menyimpan getaran elemen dari sebuah pemilik. Umpama kita berdoa, terus kita mendoakan, itu jadi elemen energinya nanti bisa kayak berinteraksi. Berinteraksi ya. Ya, seperti magnet menarik besi lainnya gitu. Jadi ini ada memang besi khusus, memang yang diciptakan sebuah pusaka sama empu itu besinya pilihan, memang enggak sembarang besi. Jadi wajar lah dia dibikin dengan bahan baku yang spesifiknya memang arahnya ke pembuatan sebuah pusaka. Iya. Oh, enak pertanyaan gak Mas? Aman. Ngrungokne ora? Nggih, ngirene. Niki kedapi monggo. Nggih. Jajane Mas. Niki gorengan apa lho Mas? Niku bakso Mas. Bakso kok kotak Mas? Bakso heci. Masa gitu? Nggih. Lah. Makanan terbaru nih. Iki apa Mas? Oh niku nganu Mas, mie. Bakaran sego bakar gak ada Mas? Mboten enten sing titip niki Mas. Lah ya daganganmu ora payu di sini gur-gur ketok lho. Nah, nggih. Es Mas, es enak ra es apa? Iki es sirup nih Mas. Lah kok wis ditemne ngono? Nggih, niku wae enten pesenan mboten sias kok. Yang dagangan opo ini? Lah, lanjut iki. Gak pengen tekok, Kang. Pun. Piye to? Mboten napa-napa Mas. Mungkin Mbah. Takon Mbah. Gak aku tak karo mikir pertanyaan sampean ya tekok ngono lho. Nggih. Wong itu saya mikir. Lanjut iki, Mbah. Aduh, Mbah. Kan iki orang awam kan nggak ngerti tuh, Mbah. Enek gak sih, Mbah, mitos-mitos tertentu di bulan Suro sing kaitannya tentang keris. Misalkan enek mitos keris sing metune pas Suro tok, utawa mitos keris sing nyapo. Nah, enek gak sih, Mbah? Ya ada, tapi kebanyakan itu ke pribadi. Sifatnya sangat pribadi. Cara setiap orangnya yang mempunyai sebuah perjuangan tersebut. Ada yang enggak, tapi kebanyakan kalau yang budaya zaman dulu biasanya memang seperti itu Mas. Tapi karena mungkin sudah jadi proses perubahan zaman, ya sekarang enggak seperti itu ya tetap ada tapi sekarang lebih ke all. Jadi orang sekarang ke budaya kita memang lagi krisis budaya juga. Jadi tidak harus menunggu momen-momen yang seperti itu. Jadi kalau bisa mengangkat budaya sekuat mungkin dan seagresif mungkin karena sudah terlalu jauh kita memang meninggalkan budaya. Apalagi saat ini bertepatan dengan hari jadi Kota Madiun. Harusnya kabupaten bareng ya Mas. Kabupaten juga lebih menonjolkan ke budaya kearifan lokal. Itu lebih baik. Baru ditambahi budaya untuk menarik daya tarik lain nggak apa-apa. Tapi intinya jantungnya kearifan lokal terangkat dulu. Itu lebih bagus. Jadi ikon destinasi wisata ditunjang dengan ikon-ikon macam-macam, monggo, nggak masalah. Yang penting tidak lepas dari jati diri sendiri. Jati diri ada dikemas yang lebih bagus. Tambahan namanya penambah, alat bantu penambah, biar tambah menarik, kotanya lebih itu nggak masalah. Dan salah satu jati diri ini kota dan kabupaten kan keris ya Mbah ya? Iya. Karena lambangnya lo enek keris ya. Yang memang Madiun kalau tidak lepas dari sejarah Mas, sebetulnya Madiun memang dikenal kerisnya. Bisa kita secara acak nanti keluar kota tanya yang sering dikenal paling kalau Madiun apa selain pecel. Kalau kearifan lokal pasti yang terkenal pasti berbau sejarahnya, pasti dia menyinggung keris. Keris Mas. Biasanya kan terkenal dengan julukan keris tundung. Kalau Madiun tundung Madiun, terkenal kerisnya. Nah, episode kemarin kan bahas tundung Madiun nih Mbak. Cuman sik dasar-dasar. Dipertebal ini seru gitu Mbak. Ya. Tundung Madiun itu
pripun to, Mbah? Detailin. Pada awalnya empunya kan bernama Empu Joko Supo. Joko Supo. Ya, itu biografi awal sebelum bergelar jadi tundung. Runutannya awalnya Joko Supo. Joko Supo putra dari seorang empu Pitrang Mandanging, Empu Supo Sepuh di era Majapahit awal Belambangan. Dia berputra Joko Supo dan Joko Suro. Kalau Joko Suponya itulah yang awal nanti jadi bergelar ujungnya jadi Empu Tundung Mediun. Jadi lahir anak Joko Supo itu dari istri adik Sunan Kalijogo. Jadi Empu Supo Sepuh menikah dengan adiknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Akhirnya melahirkan bergelar diberi nama anak Joko Supo. Kalau yang saat di Belambangan bergelar Joko Suro anaknya. Yang di saat nikah di Belambangan dengan seorang putri juga. Terus niku Joko Supo niku? Joko Supo setelah proses dewasa dia mengikuti jejak ayahnya Empu Supo Pitrang, Empu Supo Sepuh. Dia akhirnya mengikuti profesi ayahnya. Bahasa sekarang profesi. Tapi kalau zaman dulu ya mengikuti marga, kayak marga, jadi ras marga lah ke keluarga Empu. Akhirnya setelah proses namanya perjalanan hidup kan kita enggak. Nah, Empu Joko Supo itu tidak menetap langsung di Majapahit akhir peralihan di Demak Pengging. Begitu di Pengging dia ingin mematangkan, cari pengalaman, dia ke Madura dengan bergelar Empu Macan. Ya, tanda-tandanya tidak terlalu jelas, hanya di catatan kitab Panitikat Go yang sudah dilansir itu hanya diperjelas hanya satu ciri, tanda-tandanya kerja ukurannya besar-besar. Setelah dari Madura dia bergeser, wajar Mas, kayak kita mau menempa diri, mau akhirnya kita merantau mencari pengalaman seperti itu juga wajar. Apalagi seorang ibu pasti dia butuh pengalaman, mematangkan profesi dan visi misinya sebagai empu, pasti itu. Nah dia bergeser, akhirnya pindah ke Surabaya wilayah, karena sudah Surabaya sejak Sunan Ampel sudah terbentuk kota suatu peradaban yang sangat maju. Dia bergeser bergelar jadi Empu Kodok. Nah tidak lama ya tidak pasti, kalau pastinya berapa tahun tidak jelas, cuma catatan hanya kunci-kunci, yang penting datanya jelas. Tidak lama pindah di sini, pindah dari Surabaya bergeser kembali di wilayah Pajang, tanah Pajang. Jadi di Pajang itu tidak lama dia bergelar, kalau enggak salah sebentar Mas, sambil tak ngerokok ya, biar enak. Wabut. Mesakne. Pesan apa Mbak? Monggo niki. Bagole dagangane komplit niki. Rubuk Bandung. Ketoke rokoke lagi gak enak iki. Rokoke. Bakule gak dodol rokok. Mergo ya wajar bakule lagi buka anyaran. Dodol rokok iki, Kang. Tekene wis tutup ae. Alah. Monggo diunjuk. Aku kata lho nggih diunjuk nih. Aku es. Oh es. Mungkin anyar-anyar jenengan. Gak apa-apa. Nek dinya disukane lho nggih. Kopi ku adem ora mau kayak tutup kok. Nah, kita lanjut Mas. Setelah panggil. Jadi setelah Empu Kodok tambahin janggelan Mas ya. Janggelan. Jenengan di komen. Pripun Bang. Setelah dari Surabaya tersebut kan di Kudus Mas. Kudus itu kan berkisaran dengan memang Jawa Tengah. Kudus, Pajang itu Pengging ratonya di Jawa Tengah. Dia menetap di situ
sambil tetap eksis karena Empu juga seorang seniman, tidak mau dia akan hanya sebatas berhenti hanya ya, dia tetap berkarya. Di saat dipajang dia terkenal sering membuat pusaka itu di galengan sawah. Jadi besalennya itu mungkin persawahan atau gimana, mungkin dia menemukan kalau saat peralihan kayak gitu, proses kayak gitu, dia pasti mencari nyaman tuh Mas. Kok nyamannya di sekitar galengan, pasti ada sesuatu sebetulnya Mas. Cuman di catatan tidak dijelaskan. Kenapa dia seneng membuat pusaka dengan galengan, dekat galengan gitu. Akhirnya bergelar Empu Galeng. Dipajang awal, itu pajang-pajang awal. Setelah lama kelamaan didengar dengan Sultan Pajang, dia dipanggil, disuruh menghadap Sultan Pajang. Akhirnya ditugasi membuat sebuah pusaka dijadikan Mantri Pandi. Itu aja. Terus diuji, kok ternyata pusaka buatan Empu Galeng ini sangat ampuh. Waktu diuji cobakan ke orang yang bersalah, itu ngomyeng Mas, ngomyang, bilang orang sekarang bilangnya geleming, kayak ngomong sendiri gitu, kampuhnya. Akhirnya sama Sultan Pajang dikasih gelar baru Empu Homyang. Cina padahal lewat ini gemiming. Ya, jadi mungkin ini perkiraan prediksi saya. Mungkin untuk sandra atau apapun tawanan, begitu dites diuji dia geming, membongkar. Akhirnya dianggap ampuh seperti itu, makanya digelari Empu Homyang. Karena kerisnya diuji ke orang ngomyang itu. Nah, sejak saat itu, sejak kerajaan Pajang juga tidak lama turun waktunya, tidak sampai puluhan tahun lebih, enggak. Pajang mengalami proses peralihan, akhirnya di saat Pajang mau runtuh, Empu Homyang sendiri di Pajang sudah ada polemik. Dia kena fitnah dengan empu sesama Mantri Pandi. Dia difitnah Empu Cublak. Akhirnya dia lari mengembara ke arah timur dan sampailah ke negeri Kota Madiun. Dari situlah awalnya otomatis kalau orang kebiasaan dulu-dulu itu kalau ada pendatang baru itu kadang diembel-embeli. Akhirnya dia karena profesi sebagai empu digelari dengan Empu Tundung. Dengan maksud artinya empu yang tertundung akhirnya ketundung dia lari ke Madiun. Singkat enaknya akhirnya di lidah manusia bilangnya Empu Tundung Madiun. Nah, di Madiun sendiri dia juga tidak lama, ya tidak ada data yang pasti, yang penting habis dari Madiun kembali ke Kudus. Di Kudus selang beberapa lama muncullah proses runtuhnya Pajang, muncullah kerajaan baru Mataram Sultan Agung. Nah, dari Sultan Agung itulah dia akhirnya mendekat karena munculnya kerajaan Sultan Mataram, dia mengabdi. Nah, setelah dari proses pengabdian ke Mataram Sultan Agung itu dia bergelar Empu Kinom karena pusaka yang karya-karyanya dianggap sama Raja Sultan Agung kok sangat ampuh dan tidak lepas dari sejarah leluhurnya. Dia digelari Empu Kinom karena umurnya panjang, wajahnya awet muda, selalu muda, padahal posisinya pertengahan Majapahit, Joko Supo itu. Sampai peralihan Mataram itu kan panjang, makanya dia digelari sama Sultan Agung jadi Empu Ki Supo Anom. Jadi empu yang sangat muda tapi umurnya tua, tapi tampilannya tetap muda terus. Nah, setelah dari Kinom itulah karyanya Tundung itu yang terbaik saat itu karena didukung kerajaan yang sangat maju, yang sangat kuat, berkuasa. Itu dia pilihan empu termasuk mantri empu. Jadi zaman Sultan Agung itu
sama Raja Sultan Agung dikumpulkan empu seluruh tanah Jawa berjumlah 800 orang. 800 orang itu ada mantrinya, kepalanya. Diarani mantri empu atau mantri pandi membawai 100 orang empu tiap hari. Nah, itu termasuk empu Ki Guling Metara, empu Cublak, empu Tundung. Nah, jadi karya empu Tundung itu sendiri saya mengamati. Nanti lain waktu, tidak kondisi saat ngopi di luar, monggo saya dikabari. Nanti kalau mau tahu, nanti ada ciri-cirinya saat perjalanan empu Tundung, saat jadi empu kodok, itu tanda-tandanya gimana. Itu ada Mas, pasti seniman. Ada perubahan, tapi tetap tidak meninggalkan karakter yang sejatinya yang sebenarnya. Karya khasnya Tundung itu pasti ada khasnya. Meskipun dia ada perubahan dikit, itu untuk menandakan sejarah perjalanan hidup. Saat saya di Surabaya, itu tandanya saya berkarya ada tandanya sedikit. Saya saat di Madura, saat di ya pasti Mas, kayak seniman apapun semua. Seniman pencipta lagu ya gitu, punya perjalanan hidup dibikin lagu. Pelukis ya gitu, pasti disimbolkan kepada lukisannya. Tukang ukir juga gitu, empu pun seperti itu Mas. Tapi khasnya tetap ketemu, karakternya Tundung. Kalau khasnya Tundung di sini. Berarti nanti, nek misalkan lanjut episode kita detail secara ciri fisiknya Tundung. Ya, sekalian nanti kita ada contoh-contoh yang dicurigai kuat, tapi peralihan. Nanti sampai hasilnya ke Tundung yang Kinom itu. Jadi Tundung itu ya Humyang, Humyang itu ya Tundung, ya empu Galeng, ya empu Kodok. Cuma nggak bisa disamaratakan Mas. Saat jadi empu Tundung Kinom itu sudah perfect. Materialnya, garapnya, karena ditunjang dia mantri. Didukung dengan full dengan power kerajaan, power raja. Wajar tuh kita kerja enak, mau kesulitanmu apa? Kayak sekarang kita jadi pegawai yang pangkatnya tinggi, pasti diakomodasi fasilitas sama negara, seperti itu. Jadi nanti ada saat ini Humyang saat gini, ini saat Humyang jadi Tundung, Tundung jadi Kinom, terus ini empu Galeng jadi Humyang. Tapi dibilang Tundung nggak bisa Mas. Waktu jadi empu Galeng memang belum Tundung. Memang orangnya itu kayak orang di SMP, SD, lulusan SMA mau dibilang kamu lulusan SMP, kan dia enggak mau. Mau bukti masih sudah SMA. Nah, jadi nggak bisa disamaratakan. Tetap ada khasnya, khasnya Tundung, empu ya. Tapi ada perbedaan sedikit, itu tanda-tanda sebagai saat per daerah dia berkarya. Masuk ini menarik. Nah, lebih jelas nanti kalau ada barang enak nanti. Lebih tanda gini Mas. Nyatanya ini mutlak semua keris ada ininya, tapi lainnya ada geser dikit-dikit. Tapi ini berarti perjalanan. Karya. Episode depan kita bakal melihat langsung fisiknya gitu, ciri-cirinya seperti apa. Melu gak Mas? Nggih, tunggu Mas. Tutup penangringanmu. Ya, tutup. Buka lagi Mas. Tutup sedino. Ngopi los. Tutup seminggu rada segolek Mas. Waalaikumsalam. Lupa ayo angkringan. Laris iki enak. Alhamdulillah. Dodolan opo ya? Niki lho Mas. Wassalam. Wes kayakno kopi. Iki Mas. Iki lho. Iki bagus tutupi iki piye iki? Anu, Mas, langsung nyambut to, Mas. Nggih. Nyambut teng pundi, Mas? Cek jalan. Oh, alah. Iki jam piro kok disaboni, Mas? Yo iki Mas tukang bengi Medion, Mas. Ampuh iki tirakate, Mas. Oh, dodol kopi ora mau beki lho, Mas. Niki jajane nggih mboten? Pun mriku. Oh, mboten. Nipun. Mboten disadok, Mas. Ayu sadok. Berarti iki diwehne, Mas. Nggih, tak wehne. Ngerti ngono tak entekne. Lagi kering iki piye? Lek mangan piye dirilis tok.
Yo wis kono Mas. Kita Milan yo ora apa-apa. Ngobrol Mas. Wah, asik Asik nih. Mas. Bahas keris, Mas. Wah, apa tuh, Jan? Itu jenenge angkringan Krisna, Mas. Yo Mas Krisna. Lah iya, Mas Krisna. Krisna Kalun. Kris, Angker. Kris kan bahasa Inggris kan. Oh, iya. Kalau lidah orang luaran Kris Hmm. tidak bisa bilang keris. Nah. Kris pakai SH. Nah, Hmm. iki proyek anu biyen. Iya, bahasa Inggrisnya keris kan Kris. Ini hilang ya. Pakai Ngene iki nyponsori, Nah, bayar ora? Barangnya renek Mas sponsori. Sama nenek pertanyaan gak Mas tentang keris iki? Mumpung Mbah ngopi nih gini kok. Enggak tentang kleneke lho Mas. Ah. Ini enak ilmune Mas. Heeh. Ireng-ireng Mas. Oh mireng riyen. Cuk mau rumahnya pasti kula. Bakule lho ora gelem teko. Nah, kula repot Gada keris Mas Krisna. mboten gadah Mas. Oh, Gadah sing nggih, modon iki. mengke alon-alon damel bantu ben nguri-nguri budaya. Nah, Nggih, Mbah. Engko tak gak apa-apa Mas ngopeni siji loro. Nggih. Nah, Tapi lah anu Mbah, misalkan uang biasa jujuk oleh keris combine ini nek anune enggak Mbah, nek treatmentnya enggak Mbah. Misalkan ya aku gak Jawa keris ngono, terus jujuk Mbah ngoe keris lha iki kudu piye lek wong gak Jawa iki? ya kan tinggal langsung aja datang ke Meranggi yang dianggap ahlinya keris, nanti tanya caranya merawat, caranya mencuci. Kan hanya simpel seperti itu aja. Nanti kalau pengen tahu dia dikasih cara-cara yang simpel yang untuk perawatan bulanan atau harian monggo. Lek anu Mbah, lek nemu Mbah. Nemu keris. Maksudnya nemu konotasinya Lah kuwi gak itu- ngerti. Lah biasanya iki misalkan iki susur demit ngono Mbah, jujuk nemu. itu kebanyakan manipulasi supranatural. Karena terbukti ya ini tidak menjelekkan antara dunia supranatural, entah itu paranormal, saya enggak. Jadi kebanyakan memang keris baru Mas. Lebih baik kita belajar ke pakem aja, biar tahu keris lama dulu itu yang paling ringan, yang paling jelas enak. Jadi ini keris baru, ini keris lama, wis itu aja cukup. Nanti lah mengalir dengan sendiri, otomatis tahu ini keris Tangguh Mataram, ini Majapahit, ini Singosari. Yang penting intinya tahu keris sepuh yang baru sama enggak, itu penting. Baru perawatan yang paling utama itu nanti hampir seperti yang terjadi itu kan kebanyakan ternyata keris baru Mas, kalau sistem kayak gitu. Entah saya tidak menyebutkan ABC-nya enggak, yang terbukti di lapangan seperti itu. Emang mau seneng keris, nguri-nguri budaya, tapi tidak lewat pakem, akhirnya ya malah salah, bleset, sesat ilmu keris bahasanya gitu. Iya. Jadi nanti cari aja ahlinya, terus nanti di ahlinya tanya-tanya. Sekarang banyak Mas data-data sudah diungkap. Jadi untuk bisa tahu dapur keris, pamor keris, itu sudah ada semua, tidak seperti zaman dulu. Ilmu keris itu singengker, sangat dirahasiakan. Kalau tidak betul-betul ahli, tidak betul-betul tidak dikasih tahu memang zaman dulu. Karena masanya memang dibilang pusaka kan gitu. Tidak harus dikit-dikit orang tahu memang. Singengker, dirahasiakan. Tapi kan saiki malah di konten karena gitu, untuk mendongkrak lagi budaya yang sudah sangat jauh terkikis, budaya tanah Jawa khususnya. Jadi sebenarnya keris itu, ilmu keris di sana jadi temu ya, bahkan kayak wong mondok gurune sapa. Pasti. Cuman harus Mas. Ya memang betul-betul arahnya tepat banget. Kalau nggak tepat nanti ya kesasar yang aneh-aneh lah. Itu malah nggak tahu pakem keris, nggak tahu ilmu keris, ilmu wesi aji. Jadi kita harus
harus betul-betul cari informasi yang memang terbukti sejak dulu sejak ya kita ke situ. Seperti saya tidak paham dengan saya cari info. Oh, yang bisa mengerjakan kendala saya itu ahlinya ini. Saya pasti mengarah ke situ Mas, sama aja meskipun tidak dikeris gitu. Umpama saya mengalami kendaraan saya rewel, saya bukan bengkel, bukan teknisi, ya saya lari ke bengkel. Kayak gitu aja, simple. Yang penting tepat. Mantap. Monggo, pertanyaan, monggo. Kayak keris petir tuh beneran ada apa enggak, Pak? Ini boboiboy kata. Itu keris mainan. Itu demo. Oh, demo. Itu keris mainan. Tidak Ada ada, baterainya. Oh, enggak ada. Ya. Nanti kalau kerisnya petir itu dibongkar Mas ya, akhirnya ya ada saudara kita yang merasa tersinggung. Jadi sebetulnya ya keris mainan memang. Keris mainan. Betulnya kopi garu Mas. Ya, Cuk mau arang mau suntak iki. sunah. Makanya baru dijelas nih. Ora aku ngesakne iki lho Mas kambonan kabeh. Itu Wangi-wangian. wangian. Sunah Nabi ya. Nabi. Alah. Tiga perkara sunah yang disukai Kanjeng Nabi di dunia. Satu kan wangi-wangian. Yang kedua berkacanya mata saat ibadah. Yang ketiga wanita. Nah, untuk wanita ini kan konotasinya macam-macam. Kalau nggak diperjelas nggak karu-karuan. Lah iki gak karu-karuan iki pikir. Suka wanitane piye. Lah wangi-wangian kan seneng, memang seneng daripada bau sing gak enak Mas. Kan wajar, bener Kanjeng Nabi. Ini gak kudu parfum. Bisa kayak Bener Kanjeng Nabi itu sangat bener sekali. Wong Jawa tuku bukur. Ini bantu saraf-sarafnya kita jadi rileks. Ada aromaterapi sekarang dikembangkan di spa-spa, di salon. Kayak yoga itu Air humidifier. Rileks. Mbere larang Malah mahal toh. Malah Mas Krisna obral iki. Obral wangi-wangian Mas Krisna. Kita sak kresek entek. Grajen pasti. Grajen meter aduh. Alah. Monggo Mas, berarti wonten pertanyaan. Dan rame niki. Jajane lho Mas. Itu pertanyaan. Wih, pripun. Material keris itu terbuat dari apa saja? Kalau material keris itu ada 3. Keris dibikin 1 baja Mas. Yang kedua besi. Biasanya diambil dari besi bumi yang untuk ketiganya itu bahan pamornya. Nah, bahan pamor yang terbaik adalah meteor. Untuk khusus pamor. Karena itu dia puncak dari sebuah material, sebuah pusaka. Jadi ada keistimewaan memang itu batu langit. Dibilang batu bintang atau batu langit. Karena material yang betul-betul leluhur dulu tahu Mas. Bahan itu memang 1 tahan aus, tahan korosi, terus dibikin jadi indah. Yang kedua dia mempunyai kandungan, memang itu kuasa Gusti repot ya. Itu dibikin memang punya keistimewaan sama Allah. Dibikin yang punya sangat kandungan energinya. Materi meteor itu mudah menangkap sambate batin kaya wis diunek-unek ngono. Saut Mas, nempel ning ngono. Tetap sama leluhur digabungkan diarani perkawinan antara besi langit dan besi bumi. Akhirnya dioplos, ditempa, digabung dengan besi bumi dan dikasih baja seloronya. Jadi cuma memang di situ inti dari sampai itu yang membuat orang luar negeri, internasional, dunia internet tertarik. Gara-gara ya di situnya dulu. Keris itu. Di meteornya dulu. Heran sampean. Kok zaman masih sangat jauh dari segala teknologi kok bisa orang Jawa menemukan ini? Dari mana ilmunya, pengetahuannya? Kok bisa mendeteksi? Yang sangat di orang dunia internasional di situ. Memang keris akhirnya orang luar jadi seneng. Kok bisa? Jadi saya tambah yakin Mas. Setelah beberapa bulan kemarin saya ya agak fokus.
lebih mendalami ke material sebuah pusaka karena intinya wesi kang aji kuncinya. Apa wesi kang aji bahasa Jawa itu Mas, bukan bahasa Indonesia, belum ada. Arane besi aji. Besi aji kita translate, kita teliti ke bahasa Indonesia namanya besi yang berharga. Besi berharga kita tarik lagi besi bernilai. Bernilai tinggi. Besi bernilai tinggi kita tarik lagi artinya berterus hakikatnya. Ketemu nilai zaman saiki logam mulia. Logam mulia. Kan bener Mas. Logam yang sangat mulia, yang sangat aji, sangat bernilai. Jadi sangat maju leluhur, betul-betul sangat maju sebetulnya zaman dulu. Leluhur kita itu maju, pinternya ndak umum. Sudah mengetahui mengenal besi. Dari mana tuh sana? Informasi dari luar ndak ada. Justru kita di perjalanan tanah Jawa dijajah malah. Padahal sebetulnya kita itu pandainya, leluhur kita sangat pandai. Sudah mengenal batuan, metalurgi, logam seperti ini. Kok tahu logam ini sangat istimewa? Dari mana dapatnya? Yang jadi pertanyaan orang luar di situ. Kayak orang temu jawabannya. Ya, kayak setine kan Mas. Karena ya itu Mas, gabungan antara dohir dan batiniyah itulah. Karena orang dulu kalau mencari teknik-teknik kesulitan secara lahir ya dia pakai riset spiritual. Risetnya spiritual. Kalau orang sekarang risetnya teknis. Menciptakan suatu alat. Karena untuk memecahkan gaib-gaib. Cara meledos Mas. Jadi yang nggak bisa diungkap terlalu sangat itu ya urusan batiniah itu yang susah Mas. Itu urusannya semedi, tafakur kayak gitu-gitulah Mas. Memang akhirnya dapat petunjuk Tuhan, wajar. Orang Jawa memang gitu. Kesulitan dia tafakur. Sehingga mendapatkan petunjuk, akhirnya gerakannya kayak dibimbing lah. Menemukan petunjuk ini, petunjuk itu. Benar Mas, memang benar. Alam yang menyediakan Gusti Allah, Tuhan. Kalau mau tanya kesulitan hidup di dunia, tanya Tuhan. Pasti dengan suatu perilaku yang kita betul-betul tekuni, kita betul-betul serius, dengan disiplin ilmu pasti dikasih petunjuk sama Tuhan. Pasti itu Mas. Dari situ ya saya sangat yakin 1 miliar persen leluhur kita sangat dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat dengan Tuhan susah. Gak mungkin kayak gak mungkin. Dekengane pusat. Dekengan pusat bikin Borobudur. Nyatanya orang sekarang suruh bikin proyek kayak gitu. Habis dana berapa? Anggarannya butuh berapa? Teknisinya harus manggil orang luar. Kenapa orang-orang dulu malah mudah bikin Prambanan? Iya. Sisi seru iku lek di dekengan pusat. Kasanya arani dekengan pusat. Semata-mata wajar Mas. Makanya leluhur kita harus bangga sebagai rakyat Indonesia tanah Jawa, jadi orang Jawa. Karena sebetulnya leluhur kita itu orang pandai-pandai dan saking pandainya akhirnya bahasanya dibilang jadi kata sakti itu kan dianggap karena pandai banget. Profesor. Kalau orang dulu nanti masyarakat bilangnya terlalu sakti, pandainya akhirnya jadi dianggap orang dulu bilangnya orang sakti. Sakti. Di puncak kepandaiannya. Sakti. Karena sesuatu yang rumit dan tidak kasat mata pun dia tahu. Mantap nih Gus. Begitu istimewanya orang-orang zaman dulu terutama damel keris nih. Pemaneh wong Medion kudu bangga karo keris Tundung Medion. Dan sebab memang ikon, cuma nanti kita perjelas bahwa saat Tundung Medion itu ada, itu Tundung Medion itu bukan dari identitas lokal
biasanya gimana? Jadi di Madiun sudah ada ciri khas keris khas Madiun. Madiun. Madiun enek dhewe, Ya. nah tundung Madiun ku yo Itu pendatang. siji maneh. Jadi cuma dari Empu Tundung itu memberi gimana ya Mas, begitu masuk di Madiun ini menjadi kayak kiblat akhirnya ujung-ujungnya. Jadi itulah di Empu wilayah Madiun. Jadi penyemangat, jadi karena setelah kedatangan Empu Tundung itu lebih keris Madiun lebih saat itu mungkin dibilang mulai diperhatikan sama kerajaan-kerajaan. Nah, tapi tetap punya khas masing-masing. Empu Tundung pun tidak mau menumpangi seniman-seniman empu yang di Madiun. Tetap dia mengasih titik-titik. Saya berkarya di Madiun itu begini, tapi dia tidak mau mendompleng persis kayak yang asli keris Tangguh Madiun. Nggak mau seniman pasti dia nggak mau dompleng-dompleng Mas. Pengen karakter keluar sendiri. Kenal karyaku sendiri gini. Cuma ini tandanya saya berkarya di Madiun, saya kasih tanda seperti ini karya saya. Jadi beliau pendatang yang menginspirasi lokal apa ya, bahasanya menginspirasi lokal, jadi tambah lebih semangat. Akhirnya puncaknya keris Tangguh Madiun lebih banyak dan terbukti di era Mataram. Lebih banyak diproduksi, lebih banyak dibuat. Itu kebanyakan tangguhnya Mataram ke bawah. Mulai Mataram. Mojopahit Tangguh Madiun yang agak tua-tua sangat sedikit. Mungkin terinspirasi dari Empu Tundung. Jadi semangat empu-empu sekitar daerah Madiun. Khas Mas, Madiun ada khas sendiri. Empu Tundung wonten piyambak. Mantap. Dan pertemuan ke depan bakal membahas iku ya Tundung Madiun iku istimewane seperti apa nanti delok dhewe ya. Mantap. Nanti ada insya Allah saya bantu ada perbedaannya tundung yang humyang yang tundung, terus humyang yang empu galeng, humyang yang empu kodok itu sebetulnya satu orang. Cuma nyatane karyanya memang lain, enggak boleh. Di mana dia membuat ada khasnya. Ada khasnya, tetapi tidak meninggalkan khas karakter yang asli sebenarnya. Hanya ada di tanda-tanda. Mantap. Oke, izin lanjut belajar sing bagian ini. Ya, kalau tak pamit riyen iki. Iki garwane ngebel-ngebel iki. Mas, dihitung Mas. Pun Mas. Dihitung utang ya. Sekalian nanti pripun? Membongkar materi yang sangat istimewa dari sebuah pusaka. Material. Mantap iki. Ngeri. Membongkar mau material dari sebuah pusaka. Material yang lebih kita bongkar lebih. Iki apa anune. Mantap. Ngeri. Mek kudu melu. Melu Mas. Free iki kok. Cak Kris kudu melu. Lah iya. Pacane kaya ngene barang. Iya Mas. Lek didawakne sik brengose. Tak ya Mas. Salah Rasul kan. Ya pun, ngaten. Kula rin matur suwun Mas. Rin. Nggih Mas. Nggih atus-atus nggih. Rin nggih kula. Iki ditung kabeh ya. Nggih Mbak. Sedang ditutup. Bayar. Pun bareng. Monggo bareng.